Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfiani dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Siluh Made Safitri Desta Anjeli dari Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat jurnal analisis keuangan yang berjudul Analisis Rasio Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas untuk menilai kinerja keuangan PT Ed Hardware Indonesia Tbk periode 2015 hingga 2024. Pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri retail Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis yang ditandai dengan persaingan yang ketat dan menyesuaikan terhadap pergeseran permintaan konsumen. Sebagai pemain utama dalam ekosistem retail nasional, PT Ed Hardware Indonesia Tbk merupakan pemimpin pasar di sektor perabot rumah tangga dan gaya hidup. Oleh karena itu, agar para investor, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang bijak, mereka harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk menilai seberapa baik kinerja perusahaan di berbagai sektor industri. Untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba, beberapa penelitian berfokus pada pemeriksaan rasio profitabilitas. Sementara itu, penelitian lain berfokus pada rasio likuiditas untuk evaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Penelitian terhadap rasio solvabilitas juga dilakukan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan bisnis terhadap modal dari luar dalam bentuk utang. Meskipun demikian, masih minimnya penelitian yang mengkaji secara mendalam secara keuangan PT Ed Hardware Indonesia Tbk selama 10 tahun terakhir dari sudut pandang berbagai rasio keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini memutuskan untuk melakukan analisis rasio keuangan menyeluruh terhadap PT Ed Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2024 dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyajikan gambaran yang komprehensif terhadap tren dan keadaan seputar kinerja keuangan perusahaan selama dekade tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan PT Ed Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2024 dengan menganalisis parameter keuangan utama. Kajian literatur, laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai sarana penting untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sujarweni mengemukakan laporan keuangan adalah data keuangan yang dicatat selama siklus akuntansi yang dapat mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang dibuat dengan membandingkan bagaimana beberapa pos keuangan berhubung satu sama lain. Menurut Harry, rasio keuangan adalah nilai numerik yang berasal dari laporan keuangan yang menilai status keuangan dan kinerja perusahaan. Berikut ini menjelaskan berbagai jenis indikator keuangan yang diaplikasikan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Pertama, ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menilai efisiensi operasional perusahaan dan kapasitasnya untuk menghasilkan laba. Beberapa rasio profitabilitas yang digunakan ada return on asset ROA, return on equity ROE, net profit margin NPM, gross profit margin GPM. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan proporsi pendanaan aset perusahaan yang berasal dari utang. Beberapa rasio solvabilitas yang digunakan ada debt to asset ratio DAR. Yang kedua ada debt to equity ratio DER. Yang ketiga ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ditentukan oleh beberapa mampu suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya saat waktu pelunasan tiba. Beberapa rasio likuiditas yang digunakan ada rasio lancar, current ratio. Yang kedua ada rasio cepat, quick ratio. Yang ketiga ada rasio cash ratio. Kinerja keuangan. Maidina dan Wati mengungkapkan kinerja keuangan adalah gambaran beberapa hasil perusahaan dalam menjalankan operasional dan keuangannya dalam jangka waktu tertentu. Kinerja keuangan perusahaan dinilai dengan metode analisis keuangan yang evaluasi posisi fiskal organisasi dan mempresentasikan keberhasilan operasional selama jangka waktu tertentu. Metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu
Metode data dengan cara mendeskripsikan atau menggambar data. Metode ini sering digunakan dalam usulan penelitian proses, hipotesis, turun ke lapangan, serta perumusan dan kepastian data numerik. Objek ini menggunakan data yang berasal langsung dari laporan keuangan PT Hardware Indonesia Tbk periode 2015 hingga 2024. Rasio yang dianalisis meliputi rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Hardware Indonesia Tbk yang memperoleh dari situs resmi perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan PT Hardware Indonesia Tbk yang diterbitkan selama periode 2015 hingga 2024. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan neraca dan laporan laba rugi yang tersedia dan telah diaudit pada periode tersebut. Analisis data dilakukan dengan cara menghitung masing-masing rasio dari tahun ke tahun. Data dikumpulkan meliputi komponen-komponen yang diperlukan untuk menghitung keuangan seperti aset lancar, kewajiban lancar, total aset, total utang, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis tren untuk melihat kinerja masing-masing rasio dari periode 2015 hingga 2024 serta menginterpretasikan secara deskriptif. Kemudian hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami. Analisis keuangan PTS Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan tren yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan rinci berdasarkan data yang disajikan. Rasio profitabilitas yang pertama ada return on asset atau ROA. Return on asset adalah rasio yang menentukan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba bersih dari total asetnya. Semakin tinggi ROA, semakin efektif perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Berdasarkan tabel 4.1 perhitungan return on asset PTS Hardware Indonesia Tbk, di mana ROA stabil tinggi di kisaran 17-19%, menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan signifikan hingga 9,29%. Kemungkinan dampak pandemi atau penambahan aset yang tidak sebanding dengan pertumbuhan laba. Kemudian pada tahun 2023 sampai 2024 mulai pulih secara perlahan, menunjukkan adanya peningkatan efisiensi meskipun belum kembali ke level pra 2020. Yang kedua ada return on equity atau ROE. Return on equity adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian yang ditawarkan kepada para pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan di perusahaan. Semakin besar ROE, semakin menarik investasi di perusahaan tersebut bagi para pemegang saham. Berdasarkan tabel 4.2 perhitungan return on equity PTS Hardware Indonesia Tbk, di mana ROE pada tahun 2015 sampai 2019 sangat baik di kisaran 21-23%, mencerminkan imbal hasil tinggi bagi pemilik modal. Dan di tahun 2020 sampai 2022, penurunan drastis akibat laba bersih yang menurun dan atau peningkatan ekuitas. Pada tahun 2023 sampai 2024 mulai meningkat, tapi masih belum setara dengan performa sebelum tahun 2020. Yang ketiga ada net profit margin atau NPM. Net profit margin adalah persentase laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan bersih. Semakin tinggi NPM, semakin banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualan setelah dikurangi semua biaya termasuk pajak. Berdasarkan tabel 4.3 perhitungan net profit margin PTS Hardware Indonesia Tbk, di mana NPM cukup sehat di atas 10% sepanjang periode. Tertinggi 2016 sampai 2018 dengan marginnya lebih dari 13%. Pada tahun 2020 sampai 2024 cenderung menurun dan stagnan di kisaran 10 sampai 11%, menandakan peningkatan biaya atau tekanan harga jual. Yang keempat ada gross profit margin atau GPM. Gross profit margin adalah persentase laba kotor yang dihasilkan dari setiap penjualan bersih. Laba kotor sama dengan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Semakin tinggi GPM, semakin efektif perusahaan dalam mengelola biaya produksi atau harga pokok penjualan dalam kaitannya dengan pendapatan penjualan.
Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan gross profit margin PT S Hardware Indonesia Tbk, di mana GPM stabil dan tinggi di kisaran 48-50%, menunjukkan bahwa margin kotor sangat baik, bahkan naik selama masa kritis 2020, mungkin karena efisiensi biaya produksi atau kenaikan harga produk. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama adalah debt to asset ratio atau DAR. Debt to asset ratio adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan didanai oleh utang. Dengan kata lain, seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur dibandingkan dengan modal sendiri. Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan debt to asset ratio PT S Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa DAR memiliki struktur keuangan perusahaan relatif stabil dan kuat selama periode tersebut. Nilai DAR yang rendah berkisar antara 0,18 hingga 0,23, menunjukkan bahwa PT S Hardware Indonesia Tbk tidak terlalu bergantung pada utang untuk mendanai asetnya. Pengecualian terjadi pada tahun 2020 ketika DAR naik menjadi 0,28 karena peningkatan yang cukup besar pada utang secara keseluruhan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan keuangan yang lebih tinggi selama pandemi COVID-19. Namun kondisi ini berhasil diatasi pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio adalah rasio yang membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas pemegang saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pendanaan perusahaan yang berhasil dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan debt to equity ratio PT S Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2024, dapat dilihat nilai DER biasanya konstan di kisaran 0,22 sampai 0,26, menunjukkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas perusahaan dapat dikelola. Peningkatan substansial terjadi pada tahun 2020 dengan DER mencapai 0,39 atau 38,77%. Kemungkinan besar mengindikasikan perlunya peningkatan pendanaan selama epidemi. Namun hal ini berhasil diturunkan ke tingkat yang lebih stabil di tahun-tahun berikutnya. Yang terakhir adalah rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio yang menentukan apakah perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel 4.7 perhitungan rasio lancar PT S Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2024, memiliki rasio lancar yang sangat tinggi, yang menunjukkan kemampuan yang kuat untuk membayar utang jangka pendek. Likuiditas perusahaan tetap relatif aman dan konsisten selama periode tersebut. Yang kedua adalah rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang menilai kapasitas perusahaan untuk menggunakan aset yang hampir tunai untuk melunasi kewajiban lancar dengan segera. Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan rasio cepat PT S Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2024, secara konsisten berada di atas 2, yang menunjukkan kondisi likuiditas yang baik. Perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa kebergantung pada persediaan, sehingga keuangan jangka pendeknya tetap aman dan stabil selama periode tersebut. Yang ketiga ada rasio kas. Rasio kas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas yang tersedia. Rasio ini menunjukkan berapa banyak uang tunai yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel 4.9 perhitungan rasio kas PT S Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2024 selalu lebih besar dari. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas untuk menilai kinerja keuangan PT S Hardware Indonesia Tbk periode 2015 sampai 2024, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Meskipun terjadi peningkatan tahunan dalam total aset, ekuitas, dan penjualan, kinerja profitabilitas perusahaan telah menurun sejak tahun 2020. Return on asset atau ROA setelah turun dari 18% pada tahun 2019 menjadi 10% pada tahun 2020, mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar 9,29%, sebelum sedikit membaik menjadi 10,80% pada tahun 2024. Return on equity atau ROE angkanya turun tajam dari 21,86% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2020. Kemudian mencapai puncaknya pada 11,35% pada tahun 2022 sebelum naik sekali lagi menjadi 13,59% pada tahun 2024.
Net profit margin turun menjadi 10% pada tahun 2020 dari 12,98% pada tahun 2019 dan tetap stabil pada 10,50% hingga tahun 2024. Gross profit margin menjadi satu-satunya rasio yang mengalami kenaikan, yaitu dari 48,67% pada tahun 2019 menjadi 49,64% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mengendalikan harga pokok penjualan dan menjaga efisiensi produksi. Di tengah terjadi peningkatan risiko keuangan setelah tahun 2020, kinerja perusahaan dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan tingkat solvabilitas yang relatif teratur. Debt to asset ratio tetap stabil di sekitar 20%, menunjukkan rasio utang terhadap aset yang cukup baik. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 0,28, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada utang untuk membiayai aset selama tahun tersebut. Debt to asset ratio kembali stabil di angka 0,20 setelah tahun 2020. Debt to equity ratio menunjukkan pola yang sebanding. Mayoritas era menunjukkan debt to equity ratio yang di antara 0,22 dan 0,26. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 0,39, yang menunjukkan bahwa leverage keuangan perusahaan telah meningkat secara signifikan. Meskipun debt to equity ratio menurun setelah tahun 2020, debt to equity ratio masih lebih tinggi daripada sebelum tahun tersebut, sekitar 0,25 sampai 0,26. Dari tahun 2015 hingga 2024, catatan likuiditas perusahaan sangat baik, menunjukkan kemampuan yang kuat untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancarnya, karena rasio lancarnya selalu cukup tinggi di atas 5. Rasio cepat bahkan ketika persediaan tidak diperhitungkan, saat menghitung aset lancar, perusahaan tetap menunjukkan kinerja likuiditas yang kuat di atas 2. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis dapat menggunakan asetnya yang paling liquid untuk membayar utangnya saat ini. Rasio kas kapasitas yang cukup, biasanya lebih dari 1. Untuk melunasi utang lancar hanya dengan kas dan setara kas. Pengelolaan kas yang efektif selama tahun-tahun tersebut ditunjukkan dengan peningkatan rasio kas yang signifikan dalam beberapa tahun tertentu, yaitu 2020 dan 2021. Untuk menjamin ketersediaan keuangan yang cukup, penurunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir perlu diatasi. Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan metrik profitabilitas seperti ROA, ROE, dan NPM, bisnis harus meningkatkan efektivitas operasional dan taktik penjualan. Pengendalian penggunaan utang juga diperlukan untuk menjaga kesehatan struktur keuangan. Mempertahankan likuiditas yang cukup dan meningkatkan pengelolaan arus kas diperlukan untuk menangkal penurunan rasio kas. Keuntungan dapat ditingkatkan dan biaya dapat dikurangi dengan meningkatkan GPM. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.